Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana hujan, semoga kita berdoa Allah selalu memberikan rahmat. Sebetulnya kalau ketika turun hujan itu ada sunnahnya yang kadang-kadang sudah terlupakan. Sunnahnya berdoa, karena ada di beberapa riwayat hadis, salah satu waktu yang makbul doa itu ketika hujan turun. Jadi boleh ketika hujan langsung berdoa, atau salat sunat dulu, atau baca Quran. Kan? Atau sah-sah saja orang minum kopi kacang goreng kemudian salat berdoa, minimal berdoa, karena tempat yang makbul doa itu yang kadang terlewatkan ya sunnah ini. Kita juga berdoa agar hujan ini membawa rahmat kan? Karena kalau dulu di masa kekeringan Afrika ada hujan tidak turun, orang kurang air sampai minum air air kencing. Kalau kita di Indonesia ini hujan berlebih, kadang-kadang tidak bisa dimanfaatkan sehingga terjadi banjir dan lain-lain. Jadi kita berdoa supaya hujan membawa manfaat. Kemudian salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada reformator, inspirator, dan motivator sejati, khatamul anbiya'i war rasul, penutup para nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkanlah beberapa menit yang singkat, mudah-mudahan pendahuluan ini ya, dan ke depan nanti ada waktu yang lebih tepat sehingga bisa kita sharing lebih banyak lagi dan diskusi mengenai fikih lalu lintas ini. Maka pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Kalau kita lihat, Islam itu agama yang paling lengkap, sehingga disebut Islam agama universal, ya, yang mengatur itu bukan hanya hubungan manusia dengan penciptanya, tapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan alam, itu juga diatur oleh Islam. Termasuk hubungan manusia dengan lalu lintas itu diatur. Sehingga tidak ada satupun dalam Islam itu kecuali pasti diatur. Cuma dengan cara global. Nanti baru ilmuwan cendekiawan Islam ini melalui ijtihadnya, inovasi-inovasinya mencari hukum-hukum baru. Nah, sebetulnya masalah ini penting sekali ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah berinisiatif ya membuka pengajian ini dan memilih judul terkait fikih lalu lintas. Karena suasana hujan, mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada suasana yang lebih tepat. Jadi begini, ada sebuah pertanyaan. Kalau kita tanya orang yang meninggalkan salat waktu apa hukumnya, pasti semua kita akan mengatakan berdosa. Nah, sehingga kalau ada orang tidak mau salat, dia tahu dosa karena malas, itu lain lagi, lain masalah. Tapi dia tahu itu dosa. Kalau ditanya apa hukum minuman keras, pasti orang akan mengatakan itu haram. Ya kan, walaupun ada orang karena sesuatu hal melakukan itu. Apa hukum membunuh seseorang? Pasti dijawab haram dan berdosa, dosa besar. Nah, sekarang kalau kita tanya apa hukum melanggar lalu lintas, nah, terutama waktu-waktu padat. Sebenarnya melanggar itu kapanpun tidak boleh ya. Waktu-waktu padat, apa melanggar lalu lintas? Saya masih kurang yakin, tidak semuanya akan mengatakan itu dosa. Akan mengatakan mungkin boleh. Salah satu alasannya
Ada sebuah survei yang telah dilakukan ketika orang banyak melanggar lampu lalu lintas termasuk lampu merah, ya kan? Salah satu alasannya kenapa melanggar? Nah, ini kan hukum negara, tidak berdosa. Dan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Masa-masa Imam Syafi'i juga tidak dibicarakan katanya. Nah, sehingga melanggar lalu lintas nggak ada masalah. Nah, di kitab-kitab tidak dipelajari, tidak ada bab di kitab yang ada bab taharah, bab wudu, bab tayamum. Nah, sehingga ini yang perlu kita fokuskan bersama. Apakah benar kalau kita lihat bagaimana supaya seseorang selamat di jalan raya itu yang diatur dengan aturan itu tidak ada dalam Islam? Nah, maka kalau kita kaji kembali, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada suatu peristiwa, suatu hukum kecuali sebetulnya telah diatur oleh Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya Al-Quran mengatur secara jelas, ada kalanya Al-Quran mengatur secara global, ada kalanya Al-Quran menyuruh kita untuk bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul menjelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ada kalanya permasalahan itu tidak disebutkan karena belum terjadi pada masa Rasul. Nah, tapi dalam Islam itu ada namanya maqasid syariah, yaitu jalbul maslahah wa dar'ul mafsadah, meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Maka segala sesuatu yang ada manfaat, maslahah bagi agama kita, bagi nyawa kita, jiwa kita, bagi akal kita, bagi kehormatan keturunan kita, dan bagi harta kita, maka setiap kemaslahatan itu wajib dipelihara. Nah, sebaliknya, setiap kemudaratan yang dapat membahayakan agama kita, nyawa kita, jiwa kita, akal kita, kehormatan kita, harta kita, bahkan lingkungan kita, maka itu wajib dihilangkan. Nah ini, maka kalau kita lihat aturan lalu lintas ini sebetulnya sudah ada dalam ayat Al-Quran, cuma secara tidak eksplisit, implisit. Sudah ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat, kenapa dibuat aturan lampu merah, ya kan, supaya di simpang itu masing-masing orang ada hak. Nah, kalau di simpang satu nanti waktu berhenti, berarti kan di simpang yang lain waktu berjalan. Nah, nanti di simpang dua berhenti, berarti di simpang lain berjalan. Coba kalau saat bersamaan tidak ada sebuah aturan yang mengatur, kemungkinan besar semua akan, tabiat manusia itu dia akan mendahului, saling tergesa-gesa, semua orang ada urusan masing-masing. Maka yang terjadi akan terjadi kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas itu akan membahayakan nyawa, jiwa, harta. Nah, maka dalam Islam menjaga nyawa, jiwa, harta itu hukumnya wajib. Maka firman Allah dalam surat Al-Baqarah dan beberapa surah lainnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, janganlah kamu melakukan sebuah tindakan yang dapat mencelakakan dirimu. Nah, bahkan di ayat lain, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Allah sangat sayang denganmu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang dengan lampu merah yang padat, tiba-tiba dia menerobos, berarti itu kan kemungkinan besar akan kecelakaan, bisa terjadi resiko kematian. Berarti itu nanti ada fatwa kita sebutkan. Ada para ulama yang memfatwakan orang yang sengaja menerobos lampu lintas terjadi kecelakaan itu samanya posisinya seperti ingin bunuh diri, sehingga itu haram, haram berdosa. Nah, jadi begitu. Nah, karena dalam Islam itu tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan nyawa kita. Nah, misalnya kenapa tidak boleh misalnya itu kita buat contoh selfie di ombak yang tinggi, ya kan?
selfie tiba-tiba yang ombak itu kemungkinan itu sangat besar ombak bisa jatuh. Itu dilarang karena di ayat tadi jangan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan kalian. Kan pernah dulu kita baca cerita di Spanyol, keluarga suami istri ada anak-anaknya masih kecil, ada jalan yang tebing seperti mungkin di tempat kita di mana di jalan wilayah barat itu di Gunung Paru dan Gurute mungkin lebih tinggi lagi. Nah, jadi turun kemudian selfie ayah ibunya, selfie lupa atau bagaimana terpleset jatuh meninggal dunia, anaknya tinggal di atas saking dikit lagi ayo ayah ayo mama dikit lagi lupa jatuh. Nah itu kalau kita lihat nggak boleh dalam Islam karena membahayakan, jangan mengambil resiko karena ada ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, janganlah kalian melakukan sebuah tindakan yang dapat mencelakakan diri kalian. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh atau membiarkan diri kalian terbunuh. Nah ini. Kemudian juga di hadis Rasul menekankan la darara wala dirar. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Sebetulnya itu aturan lalu lintas. Jangan merobos lampu merah itu bukan kamu membahayakan diri saja tapi membahayakan orang lain. Coba ketika ketabrak, kita bisa resiko kecelakaan, nyawa orang lain juga. Bahkan kadang-kadang miris kita dengar ya. Orang lagi duduk-duduk di kedai tiba-tiba ditabrak oleh mobil. Karena kecepatannya melebihi ini standar ya. Mungkin 80 ini 150. Nah, itu sopir itu berdosa dia. Karena melakukan sesuatu yang diprediksi akan membahayakan diri, membahayakan orang lain. Bahkan ada kita lihat, saya nggak tahu di Banda Aceh mungkin belum ada ya, tapi kita lihat itu di mana, di daerah Jawa, ada anak-anak muda yang sengaja selfie konten truk yang lagi kencang itu. Truk yang lagi kencang itu diambil foto untuk konten. Silap sedikit ketabrak terus, truknya nggak salah kan nggak lihat dia. Nah, itu kalau pernah belajar fikih lalu lintas, tidak akan melakukan itu karena nggak boleh wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ayat Al-Quran, jangan kalian melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan diri kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri sendiri, membiarkan kalian terbunuh. Rasul bersabda la darara wala dirar, jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri kalian dan membahayakan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kalau ditanya aturan-aturan lalu lintas yang demi kemaslahatan umum itu sebetulnya intisari daripada ajaran Islam. Nah, kalau kita lihat ada enggak pada zaman Rasul itu arahnya kecelakaan lalu lintas. Nah, pada saat itu memang terbatas karena kan pada masa Rasul transportasi itu selain berjalan kaki kan paling sering dipakai kuda, unta. Nah, kalau jarak jauh atau cepat itu pakai kuda kan. Nah, kalau jarak jauh tapi agak lambat lebih lama itu ila fi Quraisy itu ila fi rihlatash syita wa saif. Itu pakai onta kafilah. Kenapa disebut kafilah onta? Karena berkelompok. Nah, kenapa onta yang paling kuat daya tahannya? Nah, jadi kalau onta itu musim panas 1 bulan tuh minum bisa 2 kali 3 kali udah cukup. Binatang lain itu nggak ada sekuat harimau, nggak mungkin itu 1 bulan minumnya 2 kali 3 kali. Nah, kalau musim dingin onta cukup sekali aja minum. Tidak ada binatang lain ya. Nah, itu baru ada saat itu transportasi onta, kemudian ada satu lagi himar, keledai. Ada lagi nanti perkawinan antara kuda dengan kedelai, biral. Nah, mungkin nggak pernah lihat kita di sini ya, nggak pernah. Nah, jadi kenapa dibuat seperti itu? Kuda itu kan sifatnya cepat. Nah, tapi kadang-kadang kurang sabar ya. Nah, sedangkan keledai itu kecil, tapi kurang kuat, tapi dia sabar. Nah, sehingga di ini ya antara kuda dengan keledai lahirlah biral namanya. Cepat sedikit seperti kuda dan besar, tapi sabar seperti keledai. Nah,
itu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan yang saya baca, ternyata udah pernah dibahas juga masa Rasul itu. Jadi ada orang tiba-tiba naik onta kemudian jatuh, terinjak oleh onta saat haji. Nah, bagaimana hukumnya? Ternyata udah pernah dibahas. Cuma dalam bentuk transportasi klasik. Karena zaman Nabi kan belum ada mobil, belum ada Honda, belum ada pesawat terbang, kan belum ada helikopter, belum ada kereta api, tapi arahnya udah ada. Sehingga nanti kalau orang jatuh ya, naik kuda, naik onta, naik keledai, itu udah pernah dijelaskan oleh Nabi. Nah, bahkan saat itu Rasul sudah menjelaskan kalau di jalan itu ada apa namanya itu paku, ada semacam duri ya, dulu duri itu kalian memindahkan duri itu supaya orang yang berjalan tidak kena kakinya, onta yang lewat, kuda yang lewat tidak kena kakinya, itu merupakan bentuk sedekah, sedekah non materi. Sehingga wa imatatul adza 'anit tariq sedekah. Nah, kalian mengambil duri itu supaya orang yang lewat dengan binatangnya, kendaraan saat itu tidak terkena kakinya keluar darah atau kudanya atau himarnya, itu merupakan sedekah. Bahkan ada di hadis lain, iman itu sangat banyak cabangnya. Dari mengucapkan la ilaha illallah, ibadah salat, sampai nanti malu sebahagian dari iman, termasuk memindahkan sesuatu yang menyakiti pengguna jalan. Nah, ini kalau misalnya di jalan raya seseorang melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain, nah, nanti ada adab, ada etikanya kan. Nah, misalnya ada sepeda motor yang gede kali suara, itu sebetulnya tidak sesuai dengan adab Islam ya. Coba bayangkan kalau sepeda motor gede, ada ibu-ibu hamil atau bapak-bapak atau ibu-ibu naik kendaraan sakit jantung dengan suara yang besar, kan bisa jatuh. Nah, sehingga kalau anak muda yang balap ini ada belajar fikih lalu lintas, dia tidak akan melakukan itu karena membahayakan orang lain. Nah, padahal dalam Islam itu tidak boleh, hukumnya haram melakukan sesuatu yang membahayakan kita, membahayakan orang lain. Membahayakan diri kita nggak boleh, membahayakan orang lain nggak boleh, kedua-duanya juga tidak boleh. Nah, maka di sini sehingga kalau dilihat aturan-aturan lalu lintas itu sebetulnya telah diatur dalam Islam melalui ilmu usul fikih, qawaid fikih, dan ilmu maqasid syariah. Nah, ini yang menarik, hingga saat ini belum ditemukan ya fatwa resmi di Indonesia di level nasional, Majelis Ulama Indonesia atau MPU kita, itu belum ada setahu saya fatwa resmi terkait hukum melanggar lalu lintas, belum ada. Tetapi kalau di negara-negara Arab telah ada, di Mesir itu sudah ada, di Saudi itu telah ada. Apa hukumnya melanggar lalu lintas? Maka para ulama mengatakan hukumnya haram. Karena mengapa? Aturan itu dibuat untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan umum, supaya tidak terjadi kecelakaan. Maka segala sesuatu yang dibuat untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan syariat, teks, aturan, dan hadis, maka mematuhinya wajib, melanggarnya menjadi berdosa. Bahkan ada fatwa seorang ulama Yaman namanya Al-Qadhi Al-Imrani rahimahullah. Beliau mengatakan, bagaimana seseorang yang sengaja melanggar lalu lintas atau kecepatannya sangat tinggi, misalnya ada jalannya nggak bagus, bukan jalan tol, mungkin kecepatan larinya paling tinggi paling 80, sedangkan dia balap 150. Nah, bagaimana hukumnya ya Syekh kalau orang ini ketabrak mati sendiri atau seterusnya, apa hukumnya? Beliau mengatakan itu sama saja dengan membunuh diri atau membiarkan diri terbunuh. Sehingga beliau mengatakan hukumnya haram. Nah, demikiannya ada ulama dari Dubai, dari Palestina juga mengatakan bahwa hukumnya haram. Bahkan kalau ada orang yang sengaja melanggar lalu lintas atau melebihi kecepatan di luar kewajaran, itu hukumnya bukan meninggal syahid. Mereka mengatakan itu hukumnya sama dengan membunuh diri, walaupun tidak sama dengan orang yang mengambil pisau, karena kemungkinan itu pasti akan ini kan ya, tapi ya, mereka mengatakan cenderung itu hampir mirip dengan orang yang ingin bunuh diri. Nah, sehingga
mentaati aturan lalu lintas itu sebetulnya ajaran dalam Islam. Nah, cuma dalam fikih-fikih klasik tidak disebutkan. Karena fikih klasik kan bagaimana orang bisa bersuci, taharah, wudhu, mandi supaya bisa beribadah. Kan itu tahap pertama. Nah, seharusnya setelah itu ada lagi fikih-fikih yang terkait dengan kehidupan yang itu terus berkembang. Maka kalau kita cari apa hukum naik mobil, ya kan, bagaimana salat dalam mobil hukumnya, bagaimana salat dalam pesawat, itu tidak pernah kita ketemukan dalam masa Imam Syafi'i, karena media itu belum ada. Nah, kalau seandainya Imam Syafi'i hidup sekarang, wahai Imam Syafi'i, nah bagaimana hukumnya ini? Nah, orang Aceh ini katanya mazhab Syafi'i, melanggar lalu lintas, lampu merah berhenti, gubum dia terobos. Pasti Imam Syafi'i mengatakan haram. Nah, akan mengatakan haram, karena itu untuk kepentingan umum. Nah, untuk menjaga keselamatan jiwa dan agama. Nah, kita tidak bisa beragama, beribadah, kalau nyawa telah hilang, kalau harta telah hilang. Untuk beribadah kan pergi ke masjid kan perlu kendaraan. Nah, kalau perlu kesehatan fisik yang bagus. Tapi kalau orang udah kendaraannya udah rusak atau udah cacat kan ibadahnya nggak sempurna lagi seperti sehat. Nah, sehingga kalau seseorang menjaga harta, kemudian menjaga jiwa, sebetulnya sama dengan sedang menjaga agama. Karena agama tidak mungkin tegak tanpa jiwa, nyawa, tanpa harta, dan tanpa lain-lainnya. Nah, ini yang disebut namanya maqasid syariah, yaitu tujuan utama dalam hukum Islam. Nah, jadi ini yang paling penting. Adapun negara telah mengatur ya lalu lintas ini dengan undang-undang lalu lintas. Sebetulnya telah diatur itu. Nah, tapi yang bermasalah ada beberapa ungkapan ya, aturan dibuat untuk dilanggar, ya kan ada. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, aturan untuk dilanggar. Nah, sebetulnya begini, kalau di negara-negara yang udah maju, karena udah terbiasa orang nggak berani melanggar lagi. Kita ambil Finlandia. Jangankan melanggar lalu lintas, meludah di jalan umum aja orang nggak berani lagi, karena kena denda. Kamera ada di mana-mana, keamanannya nggak mungkin disogok. Udah terbiasa, karena udah terbiasa dengan aturan mereka udah wajar. Karena mengapa alasannya? Kalau meludah di jalan itu pertama mengotori jalan umum, mengotori jalan. Habis itu bisa jadi ada orang naik Honda terpeleset karena ludahnya besar. Atau ingus kan, atau ini, atau ada orang berjalan kaki, ada nenek-nenek tua, ada kakek tua, atau ada ibu hamil, tuh jatuh, kan celaka. Makanya nggak boleh, meludah saja haram mereka di sana. Ada kamera, bayar. Berarti kalau sekali meludah itu misalnya kena denda nggak mahal kan, 10 euro, 10 euro udah berapa itu? 200.000. Nah, coba dihitung 10 kali meludah udah 1 juta. Nah, karena sudah terbiasa dengan aturan, nggak ada berani lagi mereka meludah di jalan, apalagi melanggar lampu lalu lintas, karena resikonya sangat dendanya sangat tinggi, dan betul-betul telah hukumnya dipraktekkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lampu lalu lintas dilanggar, dan langgarnya saat ini ya, saat betul-betul jam macet. Oke lah, kalau melanggar jam 1 malam mungkin nggak ada orang kan, walaupun nggak boleh, mungkin masih dapat dimaklumi ya, nggak ada orang. Tapi kalau lagi jam-jam macet ini, jam 8, jam 12, kan semua orang memang berkepentingan. Nah, nanti ada hadis satu lagi, bahwa orang yang melanggar lalu lintas ini nggak peduli dengan hak orang lain. Padahal Nabi udah bersabda, fa'atut tariq haqqahu, berikanlah jalan itu hak-haknya. Jadi ketika kita berjalan ada hak-hak yang harus kita penuhi. Nah, salah satunya apa? Ada saat kita berjalan, ada saat kita berhenti supaya orang lain lewat. Nah, kalau orang ini jalan terus dia nggak kasih hak untuk orang lain, nah, berarti ini nggak pernah membaca hadis Rasul. Nah, tidak mengetahui Islam, bagaimana Rasul telah menjelaskan bagaimana
ada hak-hak jalan, ada kewajiban bagi kita, ada hak kita yang harus kita penuhi. Nah ini, demikian juga, nah ini kan, kita naik sepeda motor, kemudian kita meludah, itu ludahnya terbang kemana? Apalagi kalau masa corona, kan? Kena, bisa virusnya terpapar pada orang lain. Orang naik beca, meludah, bukan terbang. Kalau ada corona, kalau di barat Finlandia langsung kena denda. Mereka udah terbiasa, makanya nggak berani lagi. Bahkan yang paling aneh tempat kita, nah ini kita nggak menilai orang, menilai jangan pelanggar itu kita sendiri ya, mungkin meminimalisir. Orang yang bawa mobil, ini kan buka kaca di ludahnya, buka kaca dibuangnya sampahnya. Kadang ada mobil bagus baru, tidak sesuai dengan mobilnya bagus, istilahnya kan akalnya bagus juga. Nah, ternyata mobilnya baru, akalnya sumbu pendek, buka dibuang sampah ini. Kalau itu udah ditangkap Finlandia seperti itu. Negara Eropa. Padahal kata Rasul apa? Kalau ada paku di jalan, duri di jalan, bahkan ada sampah, ada yang menghalangi orang, kita ambil, kita bersihkan, itu sedekah pahala. Ini justru kita mengotori dengan ludah kita, dengan sampah kita, dengan ini, dengan itu. Nah itu berarti kita hanya mengamalkan Islam dalam masjid. Keluar masjid nggak Islam lagi kita, pampum. Kita hanya mengamalkan Islam ketika kita membaca Al-Quran. Pas di jalan kita nggak mengamalkan Islam lagi, itu masalahnya. Padahal Rasul mengatakan Islam itu satu kesatuan yang utuh. Di dalam masjid Islam, di luar masjid Islam. Ya kan? Bahkan kita lihat banyak sekali ayat Al-Quran itu yang justru mengatur muamalah lebih banyak daripada mengatur ibadah. Nah, bahkan ayat-ayat yang panjang dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang terkait dengan muamalah. Muamalah maliyah, muamalah dengan ini, dengan itu. Ayat-ayat ibadah justru nggak banyak. Karena ibadah udah jelas kan, salat, Allahu Akbar, ada rukunnya. Tapi bertransaksi, bermuamalah dengan manusia ini. Nah, makanya nanti ada juga kalau orang melanggar lalu lintas, berarti nggak mau peduli dengan hak orang lain. Padahal Rasul mengatakan fa'tu au a'tut tariq haqqahu, berikanlah jalan itu haknya. Haknya apa? Nabi mengatakan di hadis itu salah satunya misalnya raddul basar, menutupi pandangan, menjaga pandangan, wa kafful adza, tidak menyakiti orang lain. Nah, kemudian juga waraddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, berarti ketika lampu merah itu berhenti, berarti kita berikan hak ke orang untuk berjalan. Nah, ketika nanti kita berjalan, berarti orang lain memberikan hak untuk kita. Itu sebetulnya sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita lihat Islam, Al-Quran, hadis telah mengatur. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan congkak dan sombong. Orang yang melanggar lalu lintas itu kan seolah congkak sombong, dia nggak mau taat aturan, ya kan? Atau ada orang naik mobil mewah, ya kan? Dianggap mobil mewah lah, di atas 1 miliar harganya. Nah, karena mentang-mentang mobil mewah, akhirnya melanggar lampu kan, seenaknya. Itu nggak sesuai dengan Islam. Allah udah bilang wala tamshi fi ardi maraha, jangan sombong. Nah, belum tentu mobil mewah itu menyelamatkan kalian dari neraka. Justru gara-gara mobil mewah itu masuk ke neraka, menerobos lampu merah, ya kan, membahayakan orang lain. Padahal Allah udah bilang wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian bertingkah laku sombong. Nah, kan ada iklan yang bagus kadang-kadang itu, melanggar lampu lintas itu tidak membuat Anda menjadi hebat. Nah, ini kita di Aceh kan umah hebat, hayu dah melanggar. Ya kan? Kalau kemarin hayu dah, bukan bola yang menang, orang yang meninggal. Bukan bola yang gol masuk Piala Dunia, tapi yang aneh adalah supporter yang berkelahi hingga terjadi tragedi ya, kemanusiaan. Nah, olahraga untuk meraih prestasi justru meraih kematian, karena ada hal-hal yang tidak dipatuhi, dipenuhi. Di ayat yang lain Allah berfirman,
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqsid fi masyik. Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam berjalan. Berarti tidak sombong di jalan. Orang yang melanggar lalu lintas itu ingin menunjukkan dia sombong. Orang yang seenaknya menerobos, dia itu ingin mengatakan bahwa seolah dia sombong, padahal Allah melarang itu. Nabi di hadis juga melarang. Nah, ini ya catatan singkat bahwa mematuhi lalu lintas itu untuk kepentingan umum itu sebenarnya intisari ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah jalbul maslahah wa darul mafsadah, meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dalam lampu lalu lintas ini kalau dilanggar bisa menyebabkan resiko kecelakaan. Kecelakaan bisa merugikan harta bahkan jiwa atau nyawa kita. Nah, sehingga kalau orang Islam bisa memahami ini, bahwa Islam itu bukan hanya salat, Islam itu bukan hanya puasa, Islam itu bukan hanya zikir, Islam itu juga di jalan raya, Islam itu juga di pasar, Islam itu juga di medsos, ya kan? Nah, maka umat Islam menjadi umat yang umat yang rahmatan lil alamin, ya, umat yang dapat membawa rahmat dan kesejahteraan bagi alam semesta ini. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam beberapa menit singkat ini. Tidak terasa udah 30 menit. Nah, jadi ini barangkali pertemuan awal, beberapa brainstorming terkait dengan pentingnya fikih lalu lintas ini, kita mematuhi aturan-aturan etika yang ada di lalu lintas. Kesimpulan bahwa pengaturan lalu lintas ini sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau seandainya Nabi hidup sekarang, nah, pasti Nabi akan, hei kesini kamu, hei misalnya yang melanggar orang tua, hei kesini orang tua, udah tahu udah tua kan ini, nah, kenapa masih melanggar lalu lintas? Kira-kira Nabi akan manggil seperti itu. Bukankah ini ada jalan itu ada haknya? Kalau ada anak muda, hei kesini anak muda, kenapa melanggar? Ini kan membahayakan. Nah, kira-kira Nabi pasti akan mengatakan begitu. Nah, cuma medianya tidak ada. Nah, jadi itu yang berdasarkan hasil survei, yang melanggar itu kadang orang terpelajar, kita sendiri. Bahkan orang-orang yang belajar agama yang melanggar, alasannya nggak berdosa, ya kan? Nah, padahal jalan itu ada haknya. Nabi menyuruh kita berikan jalan itu haknya. Ada hak berdiri, berarti ada hak orang lain lewat. Nah, sehingga ini yang mungkin perlu pengamalan pada pribadi kita masing-masing, bahwa Islam itu ketika mengatur cara kita beribadah juga mengatur cara kita bertingkah laku, berinteraksi di jalan raya. Nah, maka ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Mungkin ada komentar atau iya, mungkin ditanyakan atau pengalaman atau komentar boleh saja. Gimana? Ini lampu merah ke sana. Nah. Sama-sama lampu merah juga.
Oh, yang ke kiri jalan terus itu. Secara aturan dia boleh apa enggak? Biasanya kan dia ada apa nama ilmu konstruksi lalu lintas kan? Kalau dibuat, kalau jalannya lebar, seharusnya dia kiri itu boleh jalan terus, tapi kan harus ditulis sebetulnya. Itu kan ada survei konstruksinya, kan? Misalnya kayak rumah. Ini kan rumah ada 2 lantai, atau ditambah lantai ketiga, berarti kan udah pernah konstruksi survei bahwa ini kuat. Nanti kalau dibuat lantai 3 roboh, itu membahayakan. Nah, kalau itu, kalau betul sesuai survei, ada ditulis berarti ke kiri, berarti itu nggak salah. Nah, tapi kalau sesuai survei jalan sempit, kan kalau terobos begitu langsung ke sana, sebenarnya itu masuk melanggar juga sebetulnya. Cuma begini, namanya melanggar itu kan semua tidak boleh. Tapi ada namanya pelanggaran berat, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, ya kan? Sama, semua dosa kan harus dihindari. Tapi kan ada dosa yang besar, nah itu tidak semua orang melakukan, dosa ringan, dosa yang kecil. Karena dosa kecil nggak dihindari kan, baca duduk, kata pegah ke gol, karena sengaja. Nah, tapi itu berbeda dengan dosa yang besar kan. Nah, tapi semua harus dihindari, maka semua pelanggaran sebetulnya harus dihindari. Walaupun tidak sama dengan pelanggaran menerobos di tengah. Nah, itulah karena begini, kalau benar aturan ya, tapi misalnya begini, ada beberapa hal dalam Islam itu boleh melanggar karena ada darurat. Nah, itu kalau darurat begini, misalnya kayak mobil ambulan, itu kan dia melanggar sebetulnya. Tapi karena yang dibawa orang yang sedang yang sedang membutuhkan pertolongan, maka boleh melanggar. Nah, tapi kan harus ada kodenya dia, berarti lampu mobil ambulan ada sirenenya, ada ini. Maka dalam Islam boleh. Nah, contohnya begini, memakan daging babi itu hukumnya haram, itu haram. Ini tiba-tiba kita misalnya naik kuda, tahu-tahu jatuh di padang pasir, ternyata di situ misalnya nggak ada makanan lagi kan, kudanya udah mati, macam-macam, pokoknya tiba-tiba kita terdampar di padang pasir misalnya, udah kita cari makanan nggak ada, udah 1 hari 2 hari, yang ada babi. Nah, maka hukum asal nggak boleh makan babi, tapi karena kalau kita nggak makan akan mati, maka boleh saat itu makan daging babi. Tapi sekedar untuk menyelamatkan kita, yang nggak boleh itu enak ya, besok tiap hari makan daging babi, nggak boleh. Nah itu ada di ayat Al-Quran kawaidnya seperti itu ya. Nah, makanya boleh melanggar itu kalau ada sebab yang darurat. Nah, tapi kadang tidak ada yang darurat. Nah itu. Nah, walaupun pelanggaran itu ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang itulah karena kita nggak terbiasa dengan aturan ya. Kadang-kadang begini di Yaman, saya pernah tinggal di Yaman juga selain di itu. Jadi kalau di Yaman itu sama seperti Aceh saya lihat, masih suka melanggar. Nanti Arab ini beda-beda ya, Arab Mesir beda, Arab Saudi beda, Arab Maroko beda. Ini Arab di Yaman masih sebahagian masih suka melanggar. Bahkan begini, kalau belok ke kanan belok kiri itu kan ada mobil misalnya, dia udah kasih tangan, itu berarti jangan sekali-kali kita menerobos, walaupun dia nggak hidupin lampu sen, kan seharusnya ada lampu sen mobil ke kanan, tapi dia sengaja kasih tangan, berarti kalau kita terobos ketabrak itu, karena kasih tangan itu lebih hebat dari lampu sen. Ini saya udah mau belok aja yang melanggar, pasti dia belok. Nah, kadang ada juga belok kiri belok kanan nggak dikasih lampu sen, belok terus, maka harus hati-hati. Orang bilang kenapa begitu? Karena mungkin mereka dulu, ini contoh saja ya, tempat kita sama juga, karena mereka dulu naik onta, naik kuda kan nggak ada lampu sen, onta belok kanan belok terus. Nah, jadi lupa, sekarang udah naik mobil ada lampu sen. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sangat banyak juga pelanggaran ya,
pelanggaran yang terjadi padahal udah ada fatwa ulama, sangat banyak sih ketabrak. Ketika ketabrak resiko korban nyawa. Sekarang dampaknya banyak sebetulnya kan. Karena kalau seorang ayah ketabrak kemudian meninggal dunia, istrinya, anaknya kan bisa terlantar. Seorang pemuda masih muda kan, masa depannya masih panjang, walaupun umur tuh Allah kan, seorang tidak akan meninggal, tidak akan kecuali izin Allah. Tapi kan ada sebab akibatnya manusia di situ. Umur masih muda, masa depan masih ini untuk ayah, untuk keluarganya, udah ketabrak gara-gara meninggal, kan hilang umur produktif. Nah itu seperti itu. Sedangkan Islam itu harus selalu menjaga nyawa jiwa, harta, supaya bisa beribadah, supaya bisa kuat agama ini. Nah, untuk apa namanya, bisa mengisi hari-harinya penuh dengan pekerjaan yang bermanfaat, ibadah yang bermanfaat. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada masalah lain juga. Kalau tadi masyarakat melanggar, tapi ya ada masalah juga di sini. Yang mengurus jalan itu kan ada pemerintah, apa departemen perhubungan, ada wali kotanya, ada gubernurnya, ada presidennya, ada menterinya, ada pihak-pihak terkait. Nah itu kalau jalan bagus tidak masalah. Ini ada jalan berlobang-lobang, itu ada salah juga pemerintah. Gara-gara berlobang itu orang menghindar, terjadi kecelakaan. Nah, siapa yang berdosa? Yang memiliki tanggung jawab memperbaiki jalan itu ikut berdosa. Karena gara-gara jalan nggak diperbaiki, orang menghindar, gubung terjadi kecelakaan. Nah itu kan orang tidak ada melanggar, tapi namanya ini kan menghindari, tapi lewat kendaraannya itu. Jadi ada faktor pengguna jalan yang melanggar, ada juga faktor infrastruktur jalan, ini tanggung jawab pemerintah. Ya kan? Kalau jalan tidak dibuat atau jalan dibuat, nah, tapi kualitasnya dikurangi, itu dosa lain lagi kan. Sama dibuat jembatan, seharusnya kan bertahan 20 tahun. Nah ini karena udah ini bertahan hanya 1 bulan, korban ini yang dosa yang bertanggung jawab di situ. Nah ini sama misalnya terjadi lagi kecelakaan, orang naik, ada di jalan mana itu di Selawah ya, seorang ibu, 2 orang perempuan, nggak tahu dari jalur Sigli mungkin, bawa sepeda motor, 2 perempuan, tiba-tiba tabrak sapi lewat sembarangan. Tabrak sapi kan terlempar ke sana lewat truk, boom. Lihat truk itu kan nggak salah, dia nggak tahu jalan sendiri. Ibu ini pun nggak salah, yang salah sapi, tapi sapi kan tidak berakal, yang salah pemilik sapi. Pemilik sapi yang melepas sapi sembarangan di jalan raya itu yang berdosa. Sapi kan nggak ada akal ya dilepas. Nah itu, nah, kalau pemilik ternak itu tahu bahwa gara-gara sapi dia dilepas orang meninggal, dia yang berdosa, dia nggak melakukan. Nah, cuma kan bisa jadi orang nggak mengerti atau nggak mau tahu. Tapi di akhirat dituntut nanti, bukan sapinya dituntut, pemilik sapi itu gara-gara dia udah mati 1 orang. Nah itu. Sedangkan sopir ini kan tidak sengaja dia ya, walaupun ada ininya nanti ya. Ini kalau di Arab Saudi ada menerapkan hukum qisas. Orang membunuh, kalau itu pembunuhan sengaja berarti dibunuh lagi selama keluarganya tidak memaafkan. Memaafkan itu bisa jadi udah kami maafkan semuanya, atau kami maafkan tapi harus bayar diah. Yang itu dulu minimal 100 ekor unta. Jadi seharga berapa itu? Tergantung harga untanya, minimal 1 miliar dulu ya dendanya. Mungkin udah naik terus sekarang. Nah, tapi kalau kecelakaan lalu lintas biasanya kan jarang pembunuhan sengaja. Kan orang nggak ada sengaja menabrak untuk membunuh orang, nggak ada kan? Nah, jadi masuk pembunuhan tidak sengaja. Nah, maksudnya kan orang ketabrak tiba-tiba kan nggak ada membunuh, nah, sehingga tidak diterapkan qisas tapi membayar denda itu. Nah, karena apa? Sehingga tidak sembarangan juga orang melanggar. Karena dendanya. Tapi kalau misalnya orang lagi duduk di rumah, bukan jalan umum itu, kok bisa mobil masuk ke situ? Itu kemungkinan yang sengaja membunuh. Nah, itu bisa jadi qisas, tergantung hasil penyelidikan nanti kan. Apa masuk pembunuhan sengaja, atau pembunuhan semi sengaja, atau pembunuhan salah.
salah misalnya. Jadi yang kalau di lalu lintas itu yang sering pembunuhan salah ya, tidak ada maksud ingin membunuh, tapi karena salah ketabrak yang meninggal lah. Nah itu, jadi di sana saya rasa orang nggak berani main-main. Nah, tapi nama jalan raya ini pasti saja terjadi kadang-kadang kecelakaan ya, itu udah takdir ya. Takdir yang nggak bisa kita hindari. Kita berusaha hati-hati, tentu orang lain nabrak kita. Itu udah takdir. Contoh kita naik pesawat, berarti kita harus cari pesawat yang lebih bagus. Itu ikhtiar namanya. Tapi pesawat udah bagus nih, tiba-tiba di atas jatuh atau ini pesawat bagus baru semua, tapi tiba-tiba apa datang petir yang ada salju itu. Itu ada awan cumulus apa namanya lupa saya. Awan itu kalau pesawat sempat masuk ke situ bahaya dia. Awannya dari sini hingga berapa kilo. Dia ada petir itu es, salju. Itu sempat masuk ke mesin, pesawat sensitif sekali. Sedikit sensor rusak jatuh dia. Walaupun pesawat baru bagus, makanya sangat dihindari pilot masuk ke awan itu. Tapi kadang-kadang nggak terduga kan kecepatan sangat itu masuk. Berarti tiba-tiba jatuh, ya itu udah takdir. Kita nggak bisa ini ya. Udah kita berusaha, itu namanya takdir. Cuma kan kita nggak mengetahui takdir itu. Selalu harus berusaha yang terbaik. Nah, yang terjadi itulah nanti takdir kan. Nah, seperti itu. Kalau ini dengan pengemudinya merokok di jalan, Ya dia dalam Islam ini pertama begini, kalau dalam hukum positif udah dibuat enggak itu larangannya. Misalnya kita memakai helm, kan udah dibuat hukum positif. Nah, kan tujuannya apa? Supaya demi keselamatan kan. Kalau jatuh ketabrak itu anggaplah jangan dengan orang lain, jatuh sendiri. Kan kalau kepala kena ini pecah kan udah nggak bisa ini. Inti kan kalau orang jatuh tangan kan masih bisa hidup secara logika. Tapi kena kepala pecah kemungkinan bisa berbahaya sekali kan. Hidup tapi udah nggak pas lagi atau bisa kemungkinan meninggal. Sehingga menjaga kepala itu hal yang penting. Nah, Islam selalu begitu dia. Kalau menjaga nyawa anggota tubuh itu nomor satu. Ya kan? Harus wajib. Berarti helm itu sesuai dengan syariat sebetulnya, menjaga nyawa kita, jiwa kita. Nah, dibuatlah hukum positif, berarti itu sebetulnya harus pakai helm. Ya kan? Karena jatuh di jalan raya atau ini. Bahkan di Jepang itu ada SOP orang Jepang. Di rumah-rumah mereka ada helm. Bukan hanya saat lalu lintas saja. Kenapa katanya? Kalau ada gempa yang tinggi itu, walaupun rumahnya udah dirancang dari kayu kan, tetap aja gempa tsunami itu tetap di Jepang. Langsung mereka pakai helm. Kenapa katanya? Kalau pakai helm itu kan walaupun rumahnya udah dirancang tetap aja jatuh kayu. Kalau kena kepala orang pingsan atau ini kan nggak bisa menyelamatkan diri lagi. Makanya pakai helm, kepala harus dijaga. Nah, kalau kepala ini masih sadar ke orang masih bisa menyelamatkan diri. Itu SOP di rumah Jepang. Jadi helm bukan hanya jalan raya, di rumah untuk menghindari gempa saat evakuasi. Nah, maka ini kalau helm itu untuk menjaga keselamatan dibuatlah aturan, berarti melanggar itu nggak boleh. Nah, tapi rokok ini itu ada beberapa kasus, ada beberapa permasalahan. Hukum merokok itu lain lagi nanti ya. Kita terlepas dari itu. Merokok ada nggak dibuat di undang-undang resmi bahwa merokok itu nggak boleh? Kan nanti ada alasannya. Setiap dibuat pun ada alasan. Nah, kan misalnya mobil sopir, kenapa harus pakai sabuk pengaman? Karena kalau dia ketabrak terpental nggak ada sabuk itu, boom, kena ini kan airbag nggak berfungsi kan? Kalau kena di sini kan langsung meninggal biasanya. Tapi kalau ada itu tertahan itu. Jadi ketika dibuat berarti untuk kepentingan, berarti hukumnya itu ditaati. Cuma merokok ada enggak? Misalnya kalau HP kan dasarnya nggak boleh, karena banyak kecelakaan di mobil orang main HP. Tidak boleh. Bahkan kecuali nggak tahu kalau dia pakai khusus mungkin ada yang mengatakan boleh, tapi tetap itu ya. Ini yang begini pasti lalai kan kita. Lalai bisa resiko ketabrak apalagi jalan lurus kencang. Maka itu nggak boleh. Nah, tapi kalau merokok ini ada nggak dibuat aturan lalu lintas? Nah, tapi anggaplah tidak dibuat aturan lalu lintas. Kita kembali ke aturan umum dalam Islam. Berbahaya nggak kita merokok membawa Anda?
kemungkinan berbahaya. Berarti kalau kemungkinan berbahaya dalam Islam harus dihindari dia. Karena la darara wala dirar. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri, membahayakan orang lain. Kemudian apa tadi? Wala ayat Al-Qur'an wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan kalian kepada kebinasaan. Saya khawatir kalau merokok itu kan lalai orang satu tangan. Tiba-tiba ada di depan, gimana ngeremnya kalau Honda otomatis? Ya kan jatuh dia ini. Ya, kalau lewat jatuh dia di jalan, lewat mobil truk kan yang digiling kita. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sehingga walaupun nggak dibuat lintas, jadi setiap yang berbahaya harus dihindari. Nah, kalau ini telepon kan, kalau ada telepon sebaiknya berhenti di itu khusus, nah baru. Kecuali kalau di mobil mungkin teman kita atau seorang suami mungkin istrinya. Kalau udah itu pasti ini ya. Nah itu. Nah, jadi dalam Islam itu prinsip itu tadi, segala yang bahaya harus dihindari. Kita masuk pernah dengar dulu apa itu? Orang mungkin udah menikah ya. Udah ada akad nikahnya. Buat foto pre-wedding di tebing, kan pernah daerah sana Benar Meriah. Sebetulnya kan berbahaya. Kalau pernah belajar fikih syariah, maqasid syariah yang mendalam, mungkin nggak akan melakukan, itu bahaya. Ternyata benar, foto pre-wedding akhirnya jatuh. Cari seminggu nggak ketemu. Jadi kan berbahaya. Akhirnya pesta nikah nggak resmi, udah hilang orang mencari. Orangnya udah hilang, nggak tahu. Nah, karena nggak belajar itu. Hadis la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri, apalagi membahayakan orang lain. Ya, seperti itu. Masuk ke bab itu. Ya kan ada kalau HP atau itu tujuannya untuk itu ya. Walaupun ada hal-hal tertentu ya, yang nanti bisa darurat dilanggar, tapi tanda petik ada syarat-syaratnya. Seperti dalam kondisi mobil lalu lintas atau mobil pemadam kebakaran, kadang ini dia harus melanggar. Nah, cuma kan karena jalan kita sempit, sebetulnya mobil ambulan pun melanggarnya harus hati-hati juga. Ini kira-kira asal-asalan. Pernah dengar juga kan? Di jalan mana itu dari mungkin arahnya dari wilayah barat ya. Mobil ambulan mengantar orang meninggal atau sakit, dia yang ketabrak. Karena melanggar itu, mentang-mentang ambulan seenaknya, potong ini. Nah, itu nggak tahu fikih juga dia, fikih lalu lintas. Ya kan, ingin menyelamatkan orang yang ada, dia korban, yang meninggal dia yang meninggal. Nah itu, karena nggak mengetahui fikih. Ya ada juga dalam hadis itu kan al-ajalatu minasyaitan, wa ta'ani minar rahman. Jadi cepat-cepat yang itu yang berbahaya itu dari setan, karena udah itu kalap kita kan. Ini saja setan kita balap, udah cepat-cepat kamu hebat, ini masuk gitu. Nah, santai, selamat, penuh perkiraan, itu dari sifat Rahman, sifat Allah. Iya. Jual apa? Itu di jalan umum ya apa? Jalan besar, jalan umum. Ya misalnya anggaplah jalan umum, jalan Medan, mengambil bahu jalan apa enggak? Iya, dia ambil bahu jalan sedikit ya. Misalnya ini jalan, rumah dia nih, seharusnya kan dia di sini ya, ini masuk ke sini kan. Nah sebetulnya nggak boleh itu, karena kan jalan itu ada haknya, itu kan bukan hak kita untuk pakai. Ini kan ada fa'atut tariq haqqahu, berikanlah jalan itu haknya, itu kan hak orang berjalan. Nah kan justru di hadis Nabi kalau ada paku atau ini kita pindahin dapat pahala. Ini justru kita walaupun bukan paku kan mengecilkan jalan. Nah itu ya. Ya sebetulnya jangan di pinggir jalan, harus ini kan, jangan ke jalan. Nah, itulah karena enggak secara fikih kan nggak boleh. Itu karena jalannya jadi sempit jadinya kan. Jalan jadi sempit.
orang menghindar bisa ketabrak karena kita jemur kopi. Nah, itu bisa ini berdosa kita berdosanya kita mengambil hak orang lain seolah di jalan. Gara-gara dijemur ini jalan sempit terjadi tabrak, kita ikut menanggung dosanya, kita penyebab tidak langsung. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya, kalau dihukum positif nggak tahu apa dibuat. Sebenarnya ada, saya rasa itu nggak boleh mengambil bahu jalan tanpa kepentingan, ya kan? Kecuali mobil itu mogok, harus ada tanda sebetulnya, ada di undang-undang lalu lintas itu. Secara Islam pun nggak boleh karena membahayakan orang lain, ya kan? Justru seharusnya jalan itu ada kayu, kita pindah dapat pahala. Ini kan sengaja kita taruh kayu, kita tambah lagi kayu, kita tambah lagi jemuran kita. Nah itu nggak boleh sebetulnya. Ini hukum ini ya, hukumnya. Nanti kalau ada orang melanggar hukumnya tahu kan lain lagi. Sama dengan orang kan tahu salat itu wajib. Tapi kalau kita lihat di Aceh kan masih ada orang yang nggak salat 5 waktu. Tapi namanya Muhammad, Ahmad, Mahmud. Nah itu lain lagi ya. Ini hukumnya. Karena pelanggaran kadang dari sini ya, kesadaran orang. Walaupun nanti siapa yang nggak salat 5 waktu kita tangkap, kita penjara, namanya nggak salat, tetapnya nggak akan salat. Ini contohnya. Ya. Pembuatan jalan di lahan masyarakat. Ini pemerintah buat lahan, tapi jalan tol. Ya. Itu memakai lahan masyarakat. Tapi mereka tidak memiliki jarak kedua untuk itu bagaimana? Dia memaksakan masyarakatnya untuk kedua kan mereka tidak utuh, tidak ini. Iya, itu ada beberapa permasalahan di situ. Yang pertama, pemerintah kalau ingin menggunakan jalan itu harus meminta izin ya, lahan itu. Kemudian harus digunakan, berarti kan dibeli, harus dibayar dengan harga-harga yang pasar. Jangan mendalimi. 1 meter misalnya 200.000, uang udah ada tapi 1 meter dia bayar 1.000, itu kan mendalimi. Itu yang pertama. Yang ketiga, ada dalam fikih Islam itu kalau memang jalan itu untuk kepentingan, betul-betul kepentingan umum, pemerintah pun telah ingin mengganti rugi dengan harga pasaran, maka sebetulnya itu al-maslahah al-ammah muqaddamah alal maslahah al-khassah. Dalam Islam begitu. Kepentingan umum itu diutamakan atas kepentingan umum, itu lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Boleh, tapi dengan syarat membayar tadi. Membayar itu boleh. Saya mau dibuat masjid di situ. Ya. Kenapa enggak ini? Justru yang bersikeras itu enggak belajar fikih. Nah, kan pemerintah udah bayar. Atau misalnya terjadi penggusuran ya, rumah, berarti pemerintah harus mengganti rumah lain atau mengganti uang yang cukup dengan rumah yang dibayar atau tanah dengan harga pasaran. Nah itu boleh, kepentingan umum di atas utamakan kepentingan khusus selama pemerintah tidak mendalimi rakyat, tidak mau dibayar atau dibayar dengan harga yang murah, udah dikorupsi, itu lain lagi kan. Nah, ini dosanya kepada pelaku pemerintah itu dosanya kalau begitu. Nah, tapi kalau kenapa orang itu tidak mau, yang lain udah mau dan dibayar sesuai harga pasaran, itu pemerintah boleh karena ada qawaid itu kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan khusus. Ada qawaid fikih di dalam Islam seperti itu ya. Ini udah ini hampir 1 jam ya, udah cukup dulu. Iya. Udah demikian, mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.